Dulu aku tuh ngira semakin dewasa kan semakin banyak hal yang dipikirin ya. Artinya semakin banyak hal yang harusnya dipedulikan. Kayak kalau tren harusnya bisa segera keep up sama trennya. Kalau ada berita harus tahu saat itu juga. Tapi ternyata setelah aku jalanin sendiri at least. Di usia dewasa yang hitungannya ini masih early stage. Justru aku rasa hidup aku tuh akan jadi lebih ringan dan mungkin lebih tenang. Kalau ada banyak hal yang secara aku sadar aku putuskan untuk tidak aku pedulikan. Ada orang yang bilang kalau yang namanya fokus itu tuh bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kamu kerjakan di waktu tertentu, tapi justru seberapa banyak hal yang secara kamu sadar kamu pilih untuk tidak kamu kerjakan. So, ini beberapa hal yang aku rasa semakin aku dewasa, hal-hal ini sudah tidak aku pedulikan. I don't care about that anymore. Kalau kamu akan ngerasa relate dan mungkin kamu juga perlu tahu hal-hal ini untuk tidak usah kamu pedulikan setelah ini, kamu tonton ini sampai habis ya. Selamat datang lagi di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Dan kalau kamu nonton ini dari YouTube, selamat datang lagi di channelku. Aku tidak akan memberi intro yang semakin panjang lagi karena aku pengen vibes untuk take episode kali ini kayak sedikit lebih santai. Dan it's going to be very personalist. Hal-hal yang menurut aku pribadi sudah tidak aku pedulikan lagi. Things I don't care about maybe anymore. Jadi, let's get into the list. Yang pertama adalah mimpinya orang lain. Ini aku mau disclaimer, it doesn't mean aku tuh mengkerdilkan atau jadi mementahkan mimpinya orang lain. Tapi kenapa aku secara sadar memutuskan untuk aku udah gak mau lagi peduli dengan mimpinya orang lain? Karena back then ketika aku kayaknya SMA, masa dimana lagi susah dan bingung-bingungnya nyari jati diri. Dan mungkin saat itu aku gak sadar ketika SMA kalau aku tuh lagi mencoba mencari jati diri. Yang paling berasa tuh adalah ketika pemilihan dari kelas 1 SMA ke kelas 2 SMA di mana biasanya ada penjurusan kan untuk ke IPA, IPS ataupun bahasa. Terus di SMA kelas 3 kamu akan dituntut untuk milih jurusan dan milih kampus yang rasanya itu tuh kayak keputusan once in a lifetime. Ya mungkin iya. Tapi rasanya kayak keputusan itu tuh sangat menentukan the rest of your life. Di saat itu aku ngerasa bahwa kalau banyak kampus yang dipengenin sama orang, kalau ada jurusan tertentu yang dipengenin sama orang, harusnya itu juga dong yang aku kejar. Kalau semua orang aiming for juara 1 paralel misal, harusnya itu juga dong yang aku kejar. Sehingga aku tuh jadi gampang kebawa sama standar dan mungkin goalsnya orang lain yang lebih tricky, but I know it's a bit controversial. Waktu dulu aku SMA tuh, aku juga terpengaruh dengan mimpi orang lain, yang mana orang lain itu, di luar diri aku, tidak jauh dari orang tua aku sendiri. Kamu relate gak ya? Tapi aku dulu tuh, dan mungkin sekarang teman-teman aku yang seangkatan sama aku juga pasti pernah merasakan hal ini, yaitu turut menanggung mimpi orang tuanya yang tidak kesampaian. Kalau kamu belum tahu, jadi aku adalah lulusan teknik industri. Fun fact-nya, mamaku dulu tuh pengen masuk jurusan teknik industri, tapi nggak keterima. Dan akhirnya keterima di teknik geodesi. Nah, ketika aku SMA dan waktunya untuk memutuskan karir di perkuliahan, pertama kali yang disarankan mamaku adalah jurusan teknik industri. Dan kurang ajarnya aku saat itu adalah langsung nembak kayak, ini kan mimpinya mama, bukan mimpinya aku. Itu kan mama yang pengen, bukan aku yang pengen. Saat itu emang rasanya kayak OTW jadi anak durhaka ya, gitu. Tapi aku tuh merasa bahwa saat itu tuh kalau memang satu hal ini pernah disukai oleh orang lain, terlebih tuh orang yang dekat dan seberpengaruh orang tuaku sendiri, aku harusnya juga mempertimbangkan itu dong. Pasti itu baik kan? Dan itu masih berlanjut, masih berlangsung mungkin sampai saat ini. Sedikit banyak juga kayaknya aku gak bisa naif dan munafik ya. Pasti ada aja lah ya keinginan-keinginan orang sekitar atau mimpi orang lain. Apalagi dengan sosial media yang mana orang-orang tuh bisa sharing their dreams. Bahkan tanpa mereka sadar gitu. Kita jadi tahu nih orang tuh ambisinya apa sih. Itu mungkin masih berpengaruh ke aku sampai sekarang. However, aku sadar bahwa pertama, mimpi orang lain tuh bukan jadi tanggung jawabku. Itu bukan jadi tanggung jawabmu kalau ada orang yang tidak berhasil mencapai mimpinya. Jadi kalau aku, ya pada akhirnya aku memilih teknik industri, tapi aku bisa bilang bahwa itu bukan karena aku merasa bertanggung jawab untuk membayarkan mimpi mamahku yang gak kesampaian. Yang kedua, mimpi orang lain itu bukan standar baru buat siapapun, bukan standar baru buat kamu, bukan standar baru buat society. Bahkan mimpi orang lain dan mimpimu itu juga bukan lantas jadi standar baru untuk dirinya masing-masing. I hope you get what I mean. Jadi seharusnya mimpinya orang lain itu adalah jadi hal yang fundamental untuk tidak kita pedulikan supaya hidup kita bisa jadi lebih tenang. I believe once kita memutuskan untuk fokus sama mimpi kita sendiri, kita nggak terpengaruh dengan mimpinya orang lain, inspired boleh, be happy for them,
Aku rasa itu malah harus. Tapi kalau sampai malah kita jadi merasa mimpi orang lain adalah standar, merasa bahwa mimpi orang lain itu lebih lazim daripada mimpinya kita sendiri, you need to change that. Hal kedua yang sudah tidak aku pedulikan. Kalau yang ini mungkin bukan semenjak aku menjadi dewasa, tapi dari kecil aku tuh udah gak peduli hal ini. Adalah friendship drama. Kayaknya titik mulai itu adalah di SMP. Aku ketakutan untuk lulus ke SMA. Karena di SMP aku merasa aku punya teman-teman yang baik dan circle-nya hangat gitu ya. Satu kelas tuh kayak bisa deket semua. Waktu itu aku ngerasa bahwa friendship is almost everything. Kayak kalau misalkan aku sampai kehilangan teman-temanku, maybe I will lose everything in the world gitu. Kayak it sounds lebay emang, tapi apa sih yang bisa dipikirin sama anak SMP selain circle-nya sendiri ya kan? SMA pun hal serupa kayaknya masih kejadian gitu. Aku agak takut untuk lanjutin kuliah karena teman-teman SMA aku juga sangat baik. Tapi akhirnya ketika kuliah, karena sudah terbukti dan terjadi 2 kali, aku punya teman baik, habis itu digantikan dengan teman yang juga nggak kalah baik. Akhirnya aku believe bahwa setiap fase kehidupan pasti akan punya temannya sendiri-sendiri. Sama kayak yang kamu selalu dengar, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Yes, setiap masa dan setiap fasemu itu ada temennya. Dan setiap teman itu juga punya masanya. So, it's okay. So, I think untuk menginvestasikan energiku dan atensiku sama yang namanya friendship drama, itu udah sangat-sangat tidak relevan. Karena people come and go. Semua orang sekarang ya dengan gampangnya datang dan pergi. Kamu bisa dengan mudahnya punya kenalan baru. Dan kamu juga bisa dengan sangat mudahnya untuk ninggalin teman kamu yang lama. Aku sekarang sangat-sangat lebih menghargai pertemanan yang circle-nya lebih kecil, tapi lebih meaningful dan lebih hangat dibandingkan punya temen yang luas tapi ada sedikit unsur toxicity di situ. I know it's going to be very personal dan preferensi tiap orang tuh beda-beda karena ada orang yang kayak social butterflies yang bisa temenan sama semua orang, yang bisa punya title duta persahabatan. Tapi buat aku pribadi, drama pertemanan tuh jadi hal yang sangat-sangat tidak boleh aku pedulikan. Yang ketiga adalah likes di sosial media. Dulu tuh waktu awal-awal sosial media ada, lagi-lagi itu ketika aku SMP, SMA, aku bisa dengan gampang bilang bahwa aku dapat dopamine hit setiap kali aku posting sesuatu dan ada orang yang nge-likes. Paling gampang kan nge-likes ya. Dulu kayak kalau komentar tuh agak, kayaknya tidak se-vulgar sekarang ya netizen-netizennya. Jadi dopamine hit akan gampang didapat dengan likes. Dan lama-lama dopamine itu berkembang jadi validasi. Seram sekali ya. Di awal-awal bikin konten, mungkin ada sedikit perasaan bahwa aku tuh pengen dapat validasi juga dari likes gitu. Kalau orang likes, berarti konten aku mutu, berarti konten aku bisa diterima, berarti konten aku bagus. Tapi semakin mendewasa, semakin aku juga pun melakukan hal tersebut, aku yakin kalau likes itu tidak relevan dengan kualitas konten yang kita buat, ataupun intensi ketika kita posting kontennya. Konten di sini tuh nggak harus konten edukasi, kayak kalau misalkan aku upload episode, sesepele kamu bikin story, sesepele kamu upload foto liburan kamu di feeds Instagrammu, that's a content. Dan likes itu menurut aku nggak ada relevansinya dengan intensi kamu posting konten dan isi dari konten kamu. Makanya mungkin kalau kamu kerja di social media strategis, mungkin kamu bisa memvalidasi ini juga. Matrix di social media itu nggak dilihat dari likes-nya kan. Interaction yes, engagement I believe so, tapi kalau cuma likes doang, itu sebenarnya nggak terlalu relevan. Bahkan aku sendiri pun melakukannya. Kenapa ini jadi nggak relevan? Aku sering likes kontennya teman-teman aku. Nggak selalu karena aku ngerasa konten itu sangat berbobot dan sangat bagus. Kadangkala aku tuh nge-likes karena aku just being appreciative. Karena aku tahu dia effort untuk bikin konten itu dan finally dia upload kontennya, then I give it the likes. Atau karena ya menurut aku kontennya is not that bad. Jadi kayak kasih double tap itu bukan hal yang berat. Jadi aku kasih like saja. Tapi nggak ada intensi yang gimana-gimana juga. Dan sebaliknya, ketika aku nggak ngasih likes di satu konten tertentu, it doesn't mean itu kontennya busuk. It doesn't mean I don't like the person. Nggak, sama sekali. Jadi, mulai dari sekarang dan I believe seterusnya, I don't care about the likes number in social media. What do you think? Kamu bisa komen di bawah. Hal keempat yang harus tidak aku pedulikan adalah notifikasi di HP. Guys, HP kita itu berisik banget. Aku yakin kamu punya aplikasi di HP mungkin bisa lebih dari 30. Kamu pernah ngaudit nggak aplikasi HP-mu? Itu semua aplikasi, pasti dia minta untuk bisa ngasih notifikasi, ya kan? Dan mereka semua akan ngasih distraksi yang nggak perlu. Distraksi itu akan minta perhatianmu, waktumu, dan energimu, meskipun itu cuma sekedipan mata ya, untuk take a look on that. Dan nggak jarang kan, kamu akan jadi beneran masuk ke aplikasi atau kebawa sama notifikasinya, padahal sebenarnya kamu nggak butuh-butuh banget. Nah, mau sepenting apapun aplikasinya, menurut aku, notif HP itu harus segera dimatikan. Dan mulai belajar untuk don't care about any notification, any updates on the social media, any updates on the application, just get rid of it.
Aku udah ngelakuin itu dan sekarang mungkin dari semua aplikasi yang aku punya, kayaknya aplikasi yang ada notifnya cuma hitungan jari aja, jari satu tangan. Sangat sedikit. Yang kelima, hal yang sudah tidak aku kepedulikan lagi adalah ngikutin lifestyle trend. Lifestyle sini ada banyak banget. Kalau dari aku pribadi, aku tuh paling nggak ngikutin tren gadget. Selain karena aku juga nggak ngerti gadget, paling gampang adalah tren Apple. Itu aku ingat banget waktu di tahun 2019-an, iPhone 13 itu yang baru keluar ya, yang iPhone boba itu kayak at least di circleku saat itu sangat-sangat booming, kayak lo harus punya iPhone 13 gitu. Dan sampai saat itu, bahkan sampai sekarang, aku nggak punya iPhone. And in fact, I am fine. Terus tren lain juga, sebagai perempuan, kita kan make upan ya girls. aku juga nggak ngikutin tren make up. Jadi kalau setiap make up itu lagi ada teknologi baru yang keluar, atau mungkin tren yang pernah tren itu apa? Make up Korea? Ya namanya gue gak pernah ngikutin tren ya, jadi gue gak bisa mention trennya apa. Aku merasa ringan dan baik-baik saja ternyata. Jadi kalau ada makeup tren yang akhirnya aku pakai itu biasanya kayak setelah dia udah gak tren, terus aku ngerasa kayak, oh kok makeupku ini sudah tidak memenuhi kebutuhan ya, baru aku coba makeup baru yang dia udah trennya kayak gak tahu berapa tahun ke belakang. And I'm still fine. Terus tren lain yang mungkin dekat sama perempuan itu fashion. Aku juga not so into fashion, meskipun aku sebenarnya pengen mempelajarinya ya. Tapi kalau misalkan lagi ada tren fashion tertentu, terutama kalau itu nggak sesuai sama value, which di fashion banyak banget yang buat aku pribadi perlu dikonsider. Kalau buat aku itu tidak sesuai dengan keyakinanku, nggak sesuai dengan nilai yang aku jaga, itu aku makin nggak peduli lagi sama trennya. Dan mungkin yang terakhir, yang sekarang lagi booming dan mungkin akan selalu booming adalah tren tentang olahraga. It's a real lifestyle trend when we talk about sport you choose. Yang sebelumnya pernah tren apa sih? Yoga, pilates, bulu tangkis juga pernah. Tapi sekarang yang lagi tren olahraga apa? Benar sekali, padel, whatever you call it. I don't care. Aku nggak tahu ya kenapa, tapi aku merasa sangat-sangat tidak terganggu ketika sekarang semua orang mungkin berlomba-lomba untuk mulai familiar, aware, bahkan main dan aktif di padel. Oh, sebelum padel kan juga ada tren Strava tuh ya. I don't follow that as well. Selain mungkin aku anaknya juga bukan olahraga yang geeks banget, tapi whatever the trend, I don't care. As long as I don't need this, most of the time aku nggak akan follow. Dan itu rasanya sangat-sangat meringankan kebutuhanku, karena aku yakin aku akan padel ketika memang aku butuh padel. Sama kayak pilates, aku baru pilates di akhir-akhir ini karena aku mulai ngerasa itu olahraga yang memang aku butuhkan dan aman buat aku sekarang. Jadi ya, I will follow or I will update my lifestyle whenever I need this. Nah, ini adalah hal di list aku sih yang terakhir yang harus dan aku rasa perlu untuk tidak aku pedulikan sebagai orang dewasa, yaitu asumsi orang terhadap kita. Sebenarnya aku tuh mau bilang dan aku mau sharing tentang aku nggak perlu peduli dengan komentar orang terhadap aku. But komentar is like in a gray area, terutama setelah sekarang aku punya platform di mana semua orang sangat bisa berkomentar terhadap aku. Dulu ketika aku belum punya channel ini, belum punya podcast ini, semua sosial media aku itu bisa dibilang terkunci dengan baik, ke private lah minimal, dan by default aku tidak mengizinkan orang untuk berkomentar apapun tentang aku, kayak nggak perlu gitu, kecuali orang-orang itu memang relevan sama hidupku. Nah, ketika sekarang semua orang pun juga, aku rasa semua platform itu menyediakan tempat dan kesempatan untuk semua orang bisa berkomentar semaunya sendiri. Aku perlu untuk menjadi lebih bijak dalam menerima komentar. Sehingga aku tidak bisa langsung bilang untuk aku akan 100% tidak peduli dengan komentar, karena nyatanya banyak komentar yang itu bisa jadi insight baru buat aku, itu bisa jadi hal yang ya selama aku pakainya dengan bijak, itu bisa jadi hal yang bermanfaat buat aku. Tapi di antara komentar dan jenis-jenis komentar atau hal-hal yang berkaitan dengan komentar, ada hal yang aku yakin pasti nggak boleh aku pedulikan, yaitu asumsi orang terhadap aku. Here's the difference. Yang aku maksud dengan asumsi orang tuh adalah, contoh yang paling gampang tuh dulu ketika aku mau menikah. Biasa kan kalau persiapan pernikahan di Indonesia tuh bukan persiapan yang sederhana. Kalau nikahnya cuma mau yang kayak frugal dan minimalis yang cuma di KUA, kamu harus cukup berada di lingkungan yang bisa menerima itu. Kamu ngerti maksud aku kan? Nah, kebetulan aku tidak ada di lingkungan keluarga yang seperti itu. Jadi banyak banget standar atau requirement yang harus aku penuhi untuk melaksanakan pernikahan ini atas nama nggak pantas gitu. Nggak pantas lah kalau bentuk acaranya kayak gini, nggak pantas kalau nanti kamu nggak kayak gini gitu. Dan ketika aku usut lagi ya di banyak diskusi gitu sama keluarga, kenapa kita nggak boleh ambil keputusan yang ini hanya karena nggak pantas? Alasannya tuh selalu kayak, nanti orang bilang gini, nanti kalau orang bilang nggak enak dilihat, nanti orang bilang kayak orang bilang, padahal orangnya belum tentu bilang, padahal belum tentu komentar itu ada. Jadi kalau aku bisa bilang, asumsi orang terhadap kita tuh kayak
komentar orang yang belum jadi komentar gitu. Then why should it be bother you? Aku ngerasa kayak emotional capacity-ku akan cepat penuh kalau aku harus selalu mempertimbangkan asumsi-asumsi dan pendapat-pendapat orang yang bahkan itu tuh belum jadi pendapat. Ya, itu cuma asumsi orang aja yang mungkin akan jatuh ke kita. Efeknya tuh macam-macam ya, akan jadi overthinking, itu yang paling jelas. Yang ujung-ujungnya adalah I did nothing. Itu yang paling aku takutin. Akhirnya aku jadi nggak ngapa-ngapain dan nggak ngambil keputusan apapun hanya karena aku takut komentar-komentar orang terhadap aku yang itu belum jadi komentar. Seringkali jangan-jangan asumsi-asumsinya itu nggak cuma dari asumsi orang terhadap kita, tapi juga kita berasumsi bahwa orang lain akan berasumsi sesuatu terhadap kita. Kayak ribet. Hidup sudah cukup ribet, negara kita sudah cukup ribet. Jadi menurut aku, kamu sebagai orang dewasa di early stage ini, jangan meribetkan diri. So, to make this episode productive, aku mau ngingetin kamu kalau waktu kamu, energi kamu, dan atensi kamu itu adalah your most meaningful non-renewable resource yang kamu punya. Gak bisa kamu minta balik lagi once kamu udah buang waktu, energi, dan juga atensi. Jadi di hidup kamu tuh banyak banget hal yang bisa, boleh, dan malah mungkin harus untuk tidak kamu pedulikan supaya kamu bisa pakai atensi, energi, dan juga waktu kamu itu jadi lebih bijak dan taruh itu ke hal-hal yang emang meaningful buat kamu. Jadi sekarang coba tanyain ke diri sendiri hal-hal apa aja yang worth your energy. Dan trust me, hidup kamu akan bisa jadi lebih tenang kalau kamu mulai memutuskan untuk gak peduli dengan hal-hal yang memang gak relevan dan gak berkontribusi baik buat hidupmu. Oke, seperti biasa aku pengen tahu apa yang paling relate sama kamu dari semua hal yang sudah aku ceritakan di episode ini. Kalau di luar list tadi, apa yang menurut kamu perlu juga untuk tidak kita pedulikan sebagai manusia dewasa? Dan kalau kamu ada pengalaman atau hal yang mau kamu curhatin, kamu selalu bisa curhat di kolom komentar. Atau kalau kamu pengen curhat lebih private, kamu selalu bisa DM di Instagram podcast ini, biar nggak nyesel.podcast. Atau kamu selalu bisa kepoin coaching programku di Instagram pribadiku @tasyalma. Kita ketemu di episode-episode lain lagi. Jangan lupa kamu dengerin biar kamu gak nyesel. Bye-bye!